tanpa fitnah. Qala Allah Ta'ala tabbat yada abi lahabi wa tab. Allah SWT katakan itu kepada siapa? Abu Lahab. Namanya Rasulullah SAW. Wasmuhu Abdul Uzza, namanya Abdul Uzza. Qila dzukira bi kunyati li'annahu biha yu'raf. Dikatakan disebutkan dengan kunyahnya Abu Lahab karena dengan itulah dia dikenal. Namanya istilahnya lebih dikenal kunyahnya daripada namanya. Wakila karahatan lismihi haitsu ju'ila abdan lisanami. Dia kata pula menurut ulama yang lain karahatan lismi dimakruhkan, tidak disukai disebabkan namanya. Sekira-kira jadikanlah namanya itu sebagai apa? Abdan lisanami, seorang hamba bagi sonam, berhala. Jadi Abdul Uzza itu nama berhala. Uzza wa Manata. Jadi tidak diperbolehkan katanya, makanya digantikan dalam apa? Dalam kitab Al-Quran tabbat yada abi lahabi wa tab. Warawaina fi sahihai Al-Bukhari wa Muslim an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqib ala himarin liya'uda Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu. Fadakal hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menaiki himar untuk menjenguk daripada Sa'ad bin Ubadah. Maka disebutkan hadis-hadisnya panjang. Wa murur Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Abdullah bin Ubay bin Salul al-munafiq. Maka Rasulullah berlalu di depan Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang pembesar munafik. Jadi pembesar munafik ketika waktu meninggal dunia, anak dia meminta kepada Rasulullah sambil menangis, "Ya Rasulullah, salatkan ayah saya." Anaknya tahu ayahnya itu munafik, tapi anaknya bukan munafik. Anaknya tahu ayahnya munafik, tapi anaknya bukan munafik. Sebab itulah anak dia meminta betul kepada ayahnya, kepada Rasulullah SAW agar mensolatkan ayahnya, agar kiranya Allah SWT meringankan dosa-dosa ayahnya yang membuatkan berbagai macam fitnah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma qala, maka berkatalah dia, fasara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hatta dakhala ala Sa'd bin Ubadah. Maka berjalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sehingga masuklah dia kepada rumah Sa'ad bin Ubadah. Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bersabda Rasulullah, "Ai Sa'ad, alam tasma' ila ma qala Abu Hubab?" Adakah tidak kamu dengarkan apa yang telah dikatakan Abu Hubab? Siapa Abu Hubab? Abu Hubab adalah kunyah daripada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ai Abdullah ibnu Ubay. Qala kada wa kada. Dia kata Abu Hubab cakap seperti ini, cakap seperti ini. Wa dzakal hadis, dan sebutkan hadis tersebut. Qultu wa taqarrara fil hadis takniyatu Abi Thalib. Demikian juga berulang-ulangnya hadis kunyah Abu Talib. Abu Talib adalah kunyah. Wasmu Abdul Manaf. Nama Abdul Muttalib adalah Abdul Manaf. Abu Talib namanya Abdul Manaf. Jadi hafal nih. Abu Talib nama siapa? Abdul Manaf. Sementara dia selalu masyhur dengan kunyahnya Abu Talib. Beliau masukkan ke dalam bab al-kafir al-mubtadi al-fasik. Seorang yang mengatakan bahwa Abu Talib ini adalah bagi orang yang kafir, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala meringankan daripada siksaannya di neraka. Disebabkan dia itu membantu Rasulullah SAW dalam berdakwah. Itu dalam ringanan itu ada dalam hadis yang sahih. Fi sahih ada qabr Abi Righalin wa nadhairu hadal katsir. Dikata ini adalah kubur Abi Righalin. Hada kullu idza wujida syartul ladzi dzakarnahu fi tarjamah. Ini semuanya jikalau sekali dapatkan syarat yang sebagaimana kami sebutkan dalam terjemah ini. Fa illam yujad, kalau tidak diketahui atau tidak dapati, lam yajid ala ismi, maka kita menambah ke atas namanya. Kama rawaina fi sahihaihima, sebagaimana telah kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba min Muhammadin Abdillahi wa rasulihi ila Hiraql. Rasulullah SAW menuliskan daripada Muhammad. Tengok Rasulullah tulis surat kepada siapa? Hiraql, pembesar daripada Romawi, ya. Yang mana ketika itu kalau saya pada tahun yang ke-7 Rasulullah SAW menyurati daripada berbagai macam raja-raja besar di dunia ini. Salah satunya adalah Rasulullah mengirim surat kepada raja Romawi Heraklius atau Hercules. Kalau kita kata Hercules dalam bahasa Arabnya Herakl. Rasulullah mengirim dia utusan delegasi yang dipimpin oleh siapa?
Dihyah, delegasi yang dipimpin oleh Dihyah, sampai kepada Herakal. Kemudian Herakal membacakan surat tersebut, di depannya ada penterjemah, sehingga berguncang istana mendengarkan daripada surat tersebut. Hadis ini disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya, pada hadis yang ke-7 kalau nggak salah saya. Tengok di situ bagaimana ceritanya sampainya Dihyah menyampaikan cerita kepada siapa? Kepada Herakal. Kemudian dipanggillah Sufyan bin Muawiyah, Sufyan bin Umayyah, ya, ketika itu juga beliau masih dalam keadaan berjualan di Syam. Pada akhirnya apa kata Herakal? Kalau benarlah itu Muhammad sebagai nabi, niscaya dia akan kuasai tempat bijaknya kakiku ini. Ya, dia tahu. Kenapa dia tahu? Karena memang dalam kitab mereka sudah tersebutkan demikian. Kalaulah sekiranya Muhammad itu benar nabi, maka dia akan menguasai kaki saya ini. Maka waktu ketika peperangan Tabuk, ulama mengatakan siapakah yang memimpinkan peperangan itu? Dia kata yang memimpin peperangan tersebut adalah Raja Herakal. Berarti dia tidak masuk Islam, dia mati dalam keadaan kafir. Padahal beliau itu tahu, ya, bahwasanya Muhammad SAW adalah seorang nabi. Fasammahu bismihi, maka dinamakan dengan nama Muhammad. Dia kata Muhammad Abdullah. Walam yukannihi, dan dia tidak buatkan situ kunyahnya. Wala laqabahu biqalbin malikir Rum. Wala laqabahu bilaqabi malikir Rumi wa wal Qaisar. Dan juga Rasulullah tidak membuatkan laqab dengan laqabnya Raja Rum, yaitu Kaisar. Jadi kayak gini, daripada Muhammad Abdullah dan Rasulnya kepada Herakal. Semestinya kan kalau kita tengok dalam sekarang ni delegasi-delegasi yang ada kepada Raja Rom yang besar, yaitu Heraklus. Tapi dia tak sebutkan seperti itu. Wa nazairu hadza katsiratun, dan seumpama ini banyak sekali. Wa qad umirna bi ighladi alaihim, dan kita telah disuruh untuk berbuat kasar terhadap orang kafir. Kita disuruh untuk berbuat kasar terhadap orang kafir. Jangan terlalu mudah dengan orang kafir. Jangan terlalu tidak cari perhatian sama orang kafir, orang Cina kafir, orang India kafir kah, orang apa, itu kita mesti tegas sama mereka. Mesti tegas. Kalau kita nggak tegas, nanti mereka itu makan kita. Mereka ni punya kepala dua. Kita baik-baik sama dia, dia juga baik sama kita. Di belakang-belakang mereka terkam kita. Kita tidak ada sifat untuk menerkam mereka. Sebab apa? Sebab kita memang ingin berjalan lurus, tapi mereka kadang-kadang ingin menerkam kita di belakang. Sudah? Ya, makanya kita mesti tegas. Kita mesti berlaku tegas dengan orang kafir. Fala yang bagi anak niyahum, maka semestinya kita memberikan kunyah kepada mereka. Wala nurafiqu lahum ibaratan, demikian juga kita tidaklah bercakap dengan mereka dengan ibarat yang lembut, kata-kata yang lembut. Wala nulinu lahum qaulan, demikian juga kita tidak melembutkan perkataan kita terhadap mereka. Wala nuzhiru lahum wuddan wala mu'alafatan, demikian juga kita tak menyatakan kepada mereka kasih dan sayang kita. Jadi makanya kalau sekiranya dia itu Kristen, jangan kita nampakkan kasih sayang kita sama dia. Sebab kalau kita nampakkan, mereka akan pijak kita. Kita tegas. Bukan maknanya kita tegas ni kita zalim mereka, tak, kita tak zalim mereka, tapi kita tegas. Ya. Kita paham dengan berbagai macam hubungan silaturahim antara orang kafir dengan kita. Tapi kita mesti tegas, tidak boleh kita lembek atau lembut terhadap orang-orang kafir. Ya, sebab kalau kita lembut, mereka akan menjadi-jadi. Itulah sekarang ini kita tengok lembut kita sama Amerika, Amerika mungkin menjadi-jadi sama kita. Dibuatnya fitnah ini, buatnya fitnah itu, kita diam saja. Di sini kita gunakan sifat apa? Sifat sabar. Sama Amerika kita gunakan sifat sabar. Sama Amerika kita gunakan sifat tawadu. Tapi kalau sama orang kafir, orang Islam sendiri, kita gunakan apa? Kita perang, bunuh-bunuhan. Contoh sekarang di Libya, sama umat Islam, saling bunuh-bunuhkan. Mana sebagainya tu mengampu dengan Amerika dan sebagainya. Itu bahaya. Itu yang mati ya. Yang mati, kalau menurut saya sebagaimana yang dalam Quran dan Sunnah, yang mati dalam situ tu tidak syahid. Mereka tidak syahid. Hadis Rasulullah SAW mengatakan, man hamila silah falaysa minna. Kalau mereka tahu orang yang revolusi, mengapa mereka angkat senjata? Man hamila silah falaysa minna. Siapa mengangkat senjata, mereka itu bukan golongan kami. Nah, itu tergantunglah kalau isu Qardawi kata apa.
hanya Allah yang tahu. Tengok di akhirat nanti macam mana. Nah, hanya Allah yang tahu di akhirat nanti macam mana. Kalau kata Thawrah yang betul-betul Thawrah tidak mengangkat senjata. Tapi kenapa tiba-tiba setelah itu bendera mereka itu rubah, kemudian mereka angkat senjata. Senjata mereka ada tank, ada apa lagi, ada pesawat, ada lagi F-16, ada lagi macam-macam, bom dan sebagainya. Cukup sama mereka. Dah. Jadi nampak sekali di sini perbezaan besar sekali antara Mesir dengan Libya. Ya, perbezaan besar sekali antara Mesir dan Libya. Dan nampak sekali dalam permasalahan ini Amerika punya ikut campur dan punya masalah dalam negeri Libya. Walaupun Muammar Gaddafi ini orangnya zalim, walaupun dia tu zalim, tapi tidak sampai kita nak katakan sampai saling bunuh-bunuh supaya kita melarang antara mereka itu untuk saling bunuh-bunuhkan. Sebab kata Rasulullah SAW, al-haraj, al-qatl itu pada hari kiamat banyak sekali. Sebagaimana kata Syekh Muhammad Ibrahim Al-Qahtani, beliau sangat menyesalkan tindakan semua daripada orang-orang yang saling membunuh. Apalagi ulama-ulama yang mengajak untuk keluar dan mengajak untuk membasmi, ya? Membasmi daripada pemerintahan-pemerintahan seperti itu. Sebab dilihat kekuatan mereka tidak ada. Kenapa mereka buat seperti itu? Sudah berapa orang mati? Semalam dikatakan lebih 1,000 orang dah mati. Semalam di Jazirah disebutkan lebih 1,000 orang sudah mati. Cuba bayangkan yang 1,000 orang itu kalau mereka pergi ke Israel. Cuba bayangkan kalau 1,000 orang itu mereka bawa tak berapa banyak senjata pergi ke Israel, hancurkan Israel. Kita mati dengan orang kita sendiri. Kita mati dengan orang kita sendiri. Islam mati, orang Islam mati dengan orang Islam sendiri. Cuba bayangkan. Sampai sekarang belum lagi boleh mereka menang orang yang revolusi itu. Sebab itulah mereka menuntut agar Amerika memberikan dukungan senjata dan sebagainya. Cuba tengok bagaimana itu. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi masalah ini sangat membahayakan sekali bagi umat Islam. Sangat membahayakan sekali bagi umat Islam. Sebab itulah bagi siapa saja ulama kalau ingin membuatkan fatwa tentang Libya mesti dipelajari dengan betul-betul, meneliti dengan betul-betul. Kemudian mendapatkan berita yang memang dipercaya. Mendapat berita yang benar-benar dipercaya, bukan orang-orang munafik, bukan orang-orang yang fasik. Kenapa saya kata Jazirah itu juga termasuk fasik? Kenapa? Kenapa fasik Jazirah? Karena dia menepankan orang yang membaca berita itu dengan perempuan yang tidak bertudung. Berarti dia ridha. Kan begitu? Bila dia ridha dengan perempuan yang tidak bertudung, berarti mereka itu, Jazirah itu adalah televisi yang fasik. Jadi kalau dia fasik, apakah kita boleh terima langsung dengan secara bulat-bulat? Betul-betul kita dulu meneliti. Banyak umat Islam sekarang terpropaganda. Asal dengar Jazirah kayak gini, oh itu Jazirah kata-katanya itu 100% benar. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana kita katakan 100% benar? Sedangkan orang yang enggak pakai tudung pun banyak, orang yang pakai tudung pun banyak menipu. Ya? Orang yang pakai tudung pun banyak menipu, apalagi orang yang enggak pakai tudung. Sekarang di Jazirah tidak pernah saya melihat orang yang membawa acara berita itu pakai tudung. Berarti mereka fasik, kan? Dan pemimpin Jazirah membolehkan seperti itu, berarti mereka juga fasik. Apakah boleh kita menerima secara bulat-bulat berita orang fasik? Tidak boleh. Maka mesti diteliti betul-betul. Siapa yang beristinad dengan berita yang fasik, salah. Maka diteliti betul-betul, baru kita boleh buatkan hukum. Nah, tak boleh kita sembarang-sembarang. Sebab nanti hukum yang kita keluarkan ni Allah akan bertanya di akhirat. Okey, ketika kamu keluarkan hukum, ketika itu orang banyak mendukung kamu. Kamu ketika memberikan hukum tersebut, apakah kerana ingin orang semuanya mendukung kamu, atau kamu takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi kita mengeluarkan hukum itu kerana Allah SWT, bukan disebabkan dukungan orang lain. Sudah. Itu yang sangat membahayakan sekali. Jadi makanya jangan kita mau percaya sangat dengan berita-berita orang-orang yang ada. Ya. Buktinya, Jazirah ketika waktu Husni Mubarak jatuh, dia kata langsung, duit Husni Mubarak di luar negeri, di Eropah, itu berapa juta miliar tu? 70 miliar. Tanpa tampis, tanpa diteliti, dia sebutkan langsung. Dah? Lama-lama
Dikeluarkan oleh Amerika independen, kata sekian saja, nggak sampai begitu. Terus tuh sampai lagi dikeluarkan hanya cuma sekian-sekian, di bawahnya lagi. Coba bayangkan. Itu kan penipuan. Umat Islam sekarang ini mudah sekali ditipu oleh apa? Mudah sekali ditipu oleh mudah sekali ditipu oleh media massa. Kalau memang betul mereka itu Islami, kenapa pangkalan Amerika ada di Qatar? Jazirah itu milik Qatar, tapi kenapa ada pangkalan Amerika di Qatar? Dan gereja yang paling besar di negeri Arab ini adalah di Qatar. Gereja yang terbesar di Arab di negeri Qatar. Pasar, ya, ekonomi terbesar di Arabnya adalah di Qatar. Pasar itu adalah milik Qatar dan Yahudi. Sebab itu jangan heran kalau sekiranya Qatar dapat apa bagian bola dunia. Mudah. Tengok apa yang dibuatkan Qatar sekarang ini di Libya. Yang dibuatkan Qatar di Libya adalah setelah ya pasukan daripada orang yang memberontak daripada Gaddafi menguasai bagian mereka dan bagian daripada Benghazi, maka Qatar menerima daripada minyak mereka, dan sekarang Qatar yang menjual kepada Eropah. Coba bagaimana? Qatar juga memiliki maslahah, kepentingan di sini. Jadi hati-hati, jangan terlampau percaya dengan ya berbagai macam. Anda boleh tengok, tapi jangan langsung percaya. Sebab sekarang ini umat Islam dihancurkan dengan media massa. 1,000 orang mati, bagaimana itu? Andai kata 1,000 orang itu membom Israel, membom orang Yahudi yang ada di sana, udah menang kita udah. Tapi kenapa mereka bom orang-orang kafir, orang-orang Islam yang ada di Libya? Biar tahu antum, revolusi Babauri, kita baca lagi pada berita yang lainnya. Dia kata banyak orang-orang yang berkulit hitam, yang Islam mereka ditangkap dan dibunuh oleh orang apa? Revolusi. Sebab mereka kata ini adalah orang pendukung Gaddafi. Ya? Biar antum tahu zaman sekarang adalah zaman fitnah. Kamu pikir itu benar, rupanya salah. Kalau tak tahu katakan fitnah. Nyata kita ini benar, nyata kita tahu lah itu dah benar, kita ikuti. Tapi sekarang masalah nampak benar tapi salah. Itu yang namanya fitnah. Demikian juga kita tidak boleh menerima atau bekerja sama dengan orang kafir untuk menghancurkan umat Islam. Tak boleh. Diharamkan kita bekerja sama dengan orang kafir untuk menghancurkan Islam atau menghancurkan umat Islam. Jangan seperti kejadian Mufti Saudi dahulu bin Baz membolehkan Amerika membuatkan pangkalan di Saudi untuk menghancurkan Baghdad. Sangat mengherankan. Babu jawazi takniyatir rajuli bi abi fulan wa abi fulanah wal mar'ati bi ummi fulan wa ummi fulanah. Bab bolehnya kita mengkunyakan seorang laki-laki dengan abi fulan atau abi fulanah. Soalnya gini, si Salahuddin, nama anaknya laki-laki umpamanya si Akbar, panggil namanya Akbar. Atau dia punya anak perempuan namanya Aisyah, Abu Aisyah. Seorang perempuan punya anak namanya siapa? Si Saleh, Abu Ummi Saleh. Atau boleh juga dibuatkan kepada perempuan, Ummi apa? Ummi Fatimah umpamanya. I'lam anna hadza kullahu la ajra fihi. Perlu kamu ketahui bahwasanya ini tidak ada batas baginya. Faqad takanna jama'atu min afadhil salafil ummati min as-sahabati wat tabi'in faman ba'dahum bi abi fulanah. Dan telah berkunyahlah kumpulan ulama-ulama ya daripada ulama salaf, daripada sahabat dan tabi'in, dan orang-orang yang setelah mereka itu dengan abi fulanah. Maksud abi fulanah itu yang umpamanya Abu Fatimah, Abu apalagi Abu Aisyah. Dan masalah, mana tahu anak kamu yang pertama kali perempuan kan? Faminhum Utsman bin Affan, sebagian daripada mereka adalah Utsman bin Affan, lahu 3 kuna. Utsman ini memiliki 3 kuna, 3 kunyah. Bolehkah kita memiliki lebih daripada 1 kunyah? Boleh. Tak ada masalah. Seperti Syekh Abdullah Syekh Kumari, dia lebih 1 kunyah. Salah satunya Abdul Fadl, Abu Fadl itu salah satu dia. Apa nama kunyah Utsman bin Affan? Pertama Abu Amrin, yang kedua Abu Abdullah, yang ketiga Abu Laila.
yang dimasalahkan sekarang Abu Lailanya. Laila kan nama perempuan. Nama perempuan Laila dibuatkan Abu Laila. Nah. Wa minhum Abu Darda. Contoh lagi Abu Darda wa zaujatuhu Ummu Darda. Istrinya Ummu Darda Al-Kubra, sahabiyatun ismuha Khairah. Nama dia itu Khairah. Istri Abu Darda yang besarnya, yang tuanya adalah Khairah. Wa zaujatuhu al-ukhra dan istrinya yang lainnya Ummu Darda Sughra, namanya Ummu Darda Sughra. Ismuha Hujaimah. Jadi Abu Darda ya, istrinya banyak Ummu Darda Kubra. Lagi Ummu Darda Sughra, begitu. Ummu Darda Wusta. Enggak ada. Itu antum buat itu. Wa kanat Jalilatul Qadar, dan dia itu adalah sangat mulia, faqihatan fadilatan, yang faqih ya, yang ahli dalam fikih, yang memiliki kelebihan, mausufatan bil aql wal wafir, yaitu memiliki sifat yang disifatkan dengan akal yang sempurna, wal fadlil bahir, yang memiliki keistimewaan yang banyak, wahya tabi'iyah, ini adalah tabi'in, dia tergolong pada tabi'in. Jadi Ummu Darda Sughra ini tabi'in, Ummu Darda Kubra sahabah. Nah, Ummu Darda Kubra apa? Sahabah. Ummu Darda Sughra tabi'in. Ummu Darda Sughra apa? Tabi'in. Dah paham, dibulak-balik berhafal kamu. Wa minhum, dan sebagian daripadanya Abu Laila walidu Abdurrahman bin Abi Laila. Abu Laila ayah daripada Abdurrahman bin Abi Laila. Wa zaujatuhu Ummu Laila, istrinya namanya Ummu Laila. Wa Abu Laila wa zaujatuhu sahibiyani, dan Abu Laila dan istrinya itu sahibiyani, kedua-duanya itu adalah dua sahabat. Yang sekarang yang suka-suka pakai kunyah sekarang selalu digunakan adalah puak-puak Wahabi sekarang digunakan. Yang guna Abu Mas'ud, Abu Mus'ab, Abu Zarqani, Abu Amr, Abu apa lagi? Abu Lihya. Abu ini Abu Mus'ab. Saya tengok dalam blog tu ada pakai Abu, memang saya jauhkan langsung. Jangan dekatkan Abu. Abu cuci piring ke Abu apa? Abu Treka. Wa minhum Abu Umamah jama'atun min as-sahabah, kumpulan daripada sahabat. Wa minhum Abu Raihanah, Abu Rimtah, Abu Rimah, Abu Amrah, Basir bin Amrin, wa Abu Fatimah Al-Laiti, kila ismu Abdullah bin Unais. Namanya Abdullah bin Unais, namanya Abu Fatimah. Wa Abu Maryam Al-Azdi, wa Abu Ruqayyah. Tengok Abu tapi dikumpulkan kepada siapa? Nama perempuan kan? Boleh aja. Ruqayyah At-Tamimun Ad-Dali, wa Abu Karimah Al-Miqdam Ibnu Ma'di Kariba. Wa haula'i kulluhum, jangan salah baca Kariba, bukan Krib. Wa haula'i kulluhum sahabah, mereka ini semuanya adalah sahabat. Wa minat tabi'in Abu Aisyah Masruq bin Ajda' wa akhlaqi kullu yusaun, dan golongan daripada tabi'in adalah Abu Aisyah, Masruq bin Ajda', dan kelompok ulama-ulama yang tidak dapat kita hitungkan. Qala Sam'ani bin Ansab, berkata Imam Sam'ani dalam Ansab. Apa ini Ansab? Kitab Ansab ini menceritakan nasab-nasab orang Arab. Contoh kita katakan seperti di sini. Az-Zaqaziqi. Dibuatkan Az-Zaqaziqi dengan dipatahkan zai, ya, patahkan zai, dipatahkan qaf, umpamanya nisbatul ila Zaqaziq, Madinah yang ada di bagian mana? Di bagian Syarqiyah Mesir. Begitu istilahnya Ansab nih. Nah, penting orang yang ilmu hadis mesti mengetahui nasab. Kenapa? Karena dengan ansab tersebut mampu dia membedakan antara muhadis yang satu dengan yang lainnya. Andai kata nama muhadis itu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, macam mana kita mengetahuinya? Untuk membedakannya mesti ada ansab di belakangnya. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali umpamanya kan. Imam Muhammad Ibnu Ghazali itu namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali itu nisbah ansab. Sumia Masruqan, dinamakan dia itu si Masruq li'annahu salaqahu insanun wa huwa saghirun, karena ada orang yang mencuri dia dalam keadaan dia itu sekecil. Jadi dalam keadaan kecil dia ada orang mencurinya, ditangkap dia itu dicuri. Tsumma wujida, kemudian didapatkan kembali dia, maka dikatakan masuk. Ada yang dikatakan ibu mayit, anak yang mati, anak yang lahir dah mati atau lahir lagi.
lahir anaknya. Ada yang kata masruk. Masruk ni anak yang dicuri. Nah, ada anak dulu dikatakan apa? Maujud yang didapatkan. Kotek. Waqad thabata fi hadits sahih taqniyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah tabi Abi Hurairah. Demikian juga telah ada terdapat hadis yang sahih mengkunyahkannya Rasulullah SAW terhadap Abu Hurairah dengan Abi Hurairah. Ada Rasulullah kunyahkan Abu Hurairah dengan Abu Hurairah. Kitab Al-Adhkar Al-Mutafarriqah. Kitab Adhkar yang bermacam-macam. Bermacam-macam keadaan dan berbagai macam tempat, ya. Alam anna hadzal kitab anturu bihi insyaallah. Perlu kamu ketahui kitab ini antara saya sebutkan katanya insyaallah taala abwaban mutafarriqatan min adhkari, bab-bab yang berbagai macam, ya, daripada segi zikir wa da'awatin ya'dhumu intifa'u biha insyaallah taala, yang banyak sekali manfaatnya insyaallah taala. Walaysa laha dhabitun naltazimu tartibaha bisababihi, dan tidak ada di sini keterangan yang kami lazimi untuk menyusunnya dengan sebabnya itu. Wallahu muwaffiq. Babu istihbab hamdilillah ta'ala wa thanai alaihi inda basyarati bima yasurru. Bab yang disunatkan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan memujanya ketika datangnya kabar gembira dan apa yang disenangkan oleh hati. Jadi kita maksudnya senang dengan datangnya kabar gembira. Tiba-tiba katakan duit turun daripada duit zakat. Wah, langsung kita ucap alhamdulillah dan kita sujud syukur. Tiba-tiba dengan secara halo, ini Ustaz ni ya? Iya. Ini saya punya anak ni mau dikawinkan katanya dibalas. Itu syukur langsung kan. Sudah hukumnya syukur. Alam annahu yustahabu liman tajaddadat lahu ni'matun zahiratun aw indafa'at anhu niqmatun zahiratun ayasjuda syukran lillahi ta'ala. Perlu kamu ketahui disunatkan, ya, bagi orang yang didatangi baginya nikmat yang nyata atau tertolak daripadanya kemurkaan yang nyata, sujud, laksanakan sujud syukur kepada Allah SWT. Wa ayyahmadallah ta'ala wa yusna alaihi bima huwa ahlu, dan dia memuji Allah dan memuji Allah SWT yang dia itu adalah yang berhak. Wa al-hadithu atharu fi hadha kathiratun masyhuratun, dan hadis-hadis dan yang hadis-hadis dan atar-atar banyak sekali dalam masalah ini. Jadi bila ada yang baik, bila ada yang bagus, maka hendaklah kamu salat syukur. Lahir anak, demikian juga lahir anak kita buat syukur. Sudah contoh umpamanya kamu menang dalam permainan, syukur tak masalah, tapi dengan syaratnya. Kalau menang dalam PES tidak disunatkan syukur. Sebab apa? Sebab main PES sendiri pun juga tidak disuruh. Main PES, kalau kita main bola, kita tengah main bola tu kita menang, kita bergol. Tu tengok dulu sini saya sebutkan mantum syarat-syarat sujud syukur. Syarat-syarat sujud syukur yang pertama sekali, ya, at-taharah, suci. Maknanya dia suci dalam keadaan apa? Suci dalam keadaan bukan dia berhadas kecil dan bukan dalam berhadas besar. Dah, bagi kalau orang yang dalam keadaan bermain, apakah uduknya ada enggak? Mana ada lagi uduknya itu, orang bermain bola udah terkentut berapa kali dah itu. Asal tak lari kata yakin saya kalau dalam kata biasanya kalau kita lari akan ada apanya? Akan ada angin keluar. Itu yang pertama. Sudah. Jadi tidak sah sujud syukur itu kalau enggak bersih, enggak taharah. Yang kedua, sitru aurah, tertutup auratnya. Jadi kalau mau sujud syukur mesti tertutup aurat, jangan seperti orang yang main bola orang Mesir ni, bongok. Main bola bukan tutup aurat, tengok aurat mereka tutup enggak tertutup paha.